Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar mengenai konversi satuan dari besaran ya. Salah satunya adalah besaran panjang. Jadi seperti minggu lalu sudah saya jelaskan sedikit, besaran panjang itu satuannya adalah meter. Jadi konversinya yang pertama tangganya itu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sedangkan satuan internasionalnya itu adalah biasanya adalah yang kita gunakan meter. Ketika di soal itu misalnya disebutkan 1 kilometer berapa meter. Jadi kita harus ubah dulu. Kalau misalnya di soal itu panjang mejanya adalah atau panjang jalan itu adalah 1 kilometer. Sedangkan kita ingin mengubahnya ke satuan internasional ke meter, maka kita harus menggunakan konversi satuan. Caranya seperti apa? Ya. Jadi setiap turun satu tangga maka akan dikalikan dengan 10 ya. Jika turun satu tangga maka dikali 10. Kemudian ketika naik satu tangga maka akan dibagi dengan 10. Contoh, ini ada soal ya. 1 kilometer berapa meter? Kita hitung tangganya. Ini kilometer, ini adalah meter. Jadi tangganya 1, 2, 3. Ada 3 tangga. Ingat, satu tangga mengandung 10. Jadi 1 kali 10 dia turun ya, makanya dikali. 1 kali 10 maka 10. 10 kali 10 100. 100 kali 10 maka 1000. Jadi 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Oke, seperti itu ya. Itu juga untuk soal lainnya. Kemudian kalau soalnya ke atas bagaimana? Misalnya nih milimeter ke sentimeter atau ke desimeter. Bagaimana cara mengubahnya? Misalnya saya contohkan di sini 2 mm berapa desimeter? Berarti ini milimeter ya. Soalnya di sini dia ingin merubah ke desimeter. Berarti tangganya naik ya. Ingat kalau naik maka dibagi. Satu tangga dibagi 10. Ini berapa tangga? Milimeter ke desimeter ya. 1, 2. Berarti ada 2 tangga untuk mencapai desimeter ya. Yang kita lihat itu yang bagian yang di sininya ya. Yang di sininya kita hitung tangganya. Yang di sininya yang kita hitung ya. Berarti 2 tadi ya. 2 dibagi 10 0,2 dibagi lagi 10 maka 0,02. Berarti 2 mm sama dengan 0,02 desimeter. Paham ya? Kemudian kalau dia itu satuan untuk besaran turunan luas misalnya. Kalau luas itu dia satuannya kan meter kuadrat. Kenapa dia meter kuadrat? Karena persamaan luas itu ingat ya, persamaan luas adalah panjang dikali lebar ya kan? Panjang kali lebar ya. Panjang itu satuannya meter, lebar juga satuannya meter. Maka satuan untuk luas itu adalah meter kuadrat. Makanya tangga konversinya seperti ini: kilometer kuadrat, hektometer kuadrat, dekameter kuadrat, meter kuadrat ya, dan seterusnya. Caranya sama seperti tadi, tapi setiap tangganya mengandung 100. Jadi kalau turun dikali 100, kemudian kalau dia naik dibagi 100 gitu ya. Turun dikali 100 maka ke atas dibagi 100. Misalnya contoh lagi 1 kilometer kuadrat kita mengubahnya ke meter kuadrat. Berarti dari sini ke sini ya, ada berapa tangga kita hitung ya. 1, ingat yang kita hitung adalah yang lurus ke bawah. 1, 2, 3. Berarti ada 3 tangga. 3 tangga berarti berapa? 1 tangga adalah 100. Berarti 1 kali 100 100. 100 kali 100 berapa? 10.000. 10.000 dikali 100 berarti 1 juta ya. Ada 6 dia. 1 juta.
Kemudian kalau naik seperti apa? Sama juga, setiap tangganya kita bagi dengan 100. Misalnya tadi 2 mm. Nih 2 mm ini kita ingin mengubahnya ke desimeter ya, ke sini. Berarti ada berapa tangga? Kita hitung 1, 2 ya. Ini nggak masuk ya tangga ini kan ke meter. Jadi tangganya cuma sampai sini. Udah ketemu dengan desimeter. Berarti berapa tangga? 2. 2 tangga berarti 2 dibagi 100 berapa? 0,02 dibagi lagi 100. Berarti berapa itu? Ada 4 dia ya. Ada 4 nolnya di depan. Berarti 0,0002. Nanti coba ya. Dicoba di rumahnya dengan soal yang berbeda. Kemudian ada lagi untuk besaran volume. Besaran volume ini juga turunan dari panjang. Nah, satuannya itu meter kubik atau meter pangkat 3. Kenapa dia meter kubik? Ingat ya, persamaan untuk volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya, panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjang itu satuannya meter, lebar satuannya meter, dan tinggi satuannya meter. Maka dia meter kubik ya. Panjang satuannya meter, lebar juga meter, tinggi juga meter. Makanya satuannya meter kubik. Nah, jadi dia sama seperti tadi. Kalau diameter kuadrat itu dia satu tangga itu mengandung 100, berarti kalau dia 3 satu tangga mengandung 1000 ya, 1000. Berarti setiap turun dia dikali 1000 satu tangganya, dan setiap naik satu tangganya dibagi dengan 1000. Misalnya di soalnya lagi 1 km pangkat 3 atau kubik diubah ke meter kubik. Nah, dari sini dirubah ke sini ya. Caranya agar lebih mudah, kita ingat saja di sini itu mengandung 3 nolnya, ada 1000, ini juga 1000, ini juga 1000 ya, 1, 2, 3, 1000. Berarti berapa nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tinggal kita masukkan nolnya di belakang, karena kan dikali ya, 1 miliar. Kemudian kalau dia naik seperti apa? Kalau naik juga sama, berarti dia dibagi dengan 1000. Ini 2 mm kubik dirubah ke desimeter, berarti 2 tangga ya, 1, 2. Berarti berapa? 2 dibagi 1000, berarti di sini di belakang ya, nolnya di belakang, di depan ya, di depan nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena 2 tangga ya. Taruh komanya di sini 0,02. Bisa juga secara manual Antuna bagikan 2 dibagi 1000 berapa, terus dibagi lagi dengan 1000 karena ada 2 tangga. Oke, udah paham ya dengan ini? Yang tidak paham bisa di WA Ustazah ya. Kemudian cara membaca alat ukur. Nah, cara membaca alat ukur, kemarin kan kita ada sudah lihat kan gambar-gambar alat ukur seperti mistar, timbangan, jangka sorong, mikrometer skrup ya. Jadi yang kita pelajari di sini adalah cara mengukur benda yang alat ukur yang jarang kita gunakan. Misalnya adalah jangka sorong ya. Jangka sorong itu kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah untuk mengukur diameter pipa, untuk mengukur diameter pipa. Ketelitian alat ini mencapai 0,1 mm. Cara membacanya seperti apa? Skala utama ditambah dengan skala Nonius. Jadi untuk memahaminya, pahami contoh yang Ustazah berikan ya. Ini gambarnya. Jadi di atas ini adalah skala utama. Skala utama. Satuannya adalah sentimeter ya. Satuannya sentimeter. Kemudian yang di bawah ini adalah skala Nonius namanya. Nah, satuannya adalah milimeter. Jadi cara membaca skala itu adalah cara membaca keseluruhannya. Skala utama kita tambahkan dengan skala Nonius. Ya, ini Nonius ya. Nonius. Misalnya di gambarnya, skala utamanya berapa di gambarnya? Cara membacanya adalah kita perhatikan angka terakhir sebelum 0. Nah, kan ini kan angka terakhirnya. Ini ya. Ini angka terakhirnya. Berarti adalah
3,1 ya, karena ini 0,1, 0,2 dan seterusnya. Berarti skala utamanya adalah 3,1. Oke. Kemudian skala noniusnya berapa? Skala nonius itu adalah bagian yang bawah tadi. Caranya adalah kita lihat yang paling lurus. Nah, angka yang paling lurus dengan yang skala utama. Jadi kita dapat 4 nih. 4 kan lurus nih. Nah, 4 di sini, tapi kita bukan baca yang 4 ini ya. Kita bacanya skala noniusnya. Berarti yang lurus dengan 4 ini adalah 9. Berarti skala noniusnya adalah 9. Ini kan sentimeter nih. Ini milimeter. Jadi skala nonius itu belum berhenti sampai di situ, belum bisa kita tambahkan karena kita harus mengalikannya dulu dengan ketelitian ya, dengan ini. Harus kita kalikan dulu dengan ketelitiannya. Berarti 9 mm ini kita kali dengan 0,1 mm. Berapa dapatnya? 0,9. Oke. Nah, kemudian kita kan ingin menambahkannya dengan skala utama. Jadi, satuan ini harus sama dengan ini. Harus sama dengan sentimeter. Berarti 0,9 kita ubah ke sentimeter. Ingat, sentimeter ke milimeter. Milimeter ke sentimeter ada satu tangga. Berarti dibagi 10. 0,9 dibagi 10 dapat hasilnya 0,09 cm. Nah, ini kan udah sama nih satuannya. Ketika satuannya sudah sama, berarti kita langsung bisa jumlahkan ya. Jadi skala utamanya adalah 3,1 cm, kita tambah dengan skala noniusnya 0,09 cm. Maka skala yang kita baca dari gambar adalah 3,19 cm. Oke, paham ya? Nah, silakan nanti ditulis di bukunya. Kemudian ada lagi, ini cara mengukur mikrometer skrup ya. Nah, untuk mikrometer skrup ini digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang ukurannya kecil. Misalnya kita ingin mengukur tebalnya buku ataupun tebalnya paku ya, itu menggunakan mikrometer skrup. Ketelitiannya adalah 0,01 mm. Sama seperti tadi, caranya adalah skala utama ditambah dengan skala nonius ya. Oke. Ini adalah skala utama. Ini skala utama. Sedangkan ini adalah skala nonius ya, skala nonius. Nah, jadi caranya sama seperti tadi, kita perhatikan yang terakhir di sini. Kalau tadi kan terakhir setelah 0, kalau ini enggak ya, di sini yang paling terakhir, yang paling tepi. Nah, di sini kan bisa kita lihat ini 4,5 ya. Kita anggap ini adalah 4,5. Nah, jadi langsung saja kita tulis di sini skala utamanya adalah 4,5. Satuannya untuk satuan mikrometer skrup skala utamanya adalah milimeter, maka 4,5 milimeter. Kemudian untuk skala noniusnya yang paling lurus juga dengan skala utama ini ya, yang paling lurus berarti 30 ya, 30 milimeter. Nah, ingat dia dikali dengan ketelitian. Ketelitiannya adalah 0,01. Nah, berarti berapa tuh? 30 dikali 0,01 berarti 0,30 ya, 0,30. Ini bisa juga kita buat 4,50. Jadi kita buat 3 angka ya. Angka 0 dianggap tidak ada. Kemudian skala utamanya tadi adalah 4,50 ya. Skala noniusnya adalah 0,30. Ini milimeter ya. Berarti untuk yang terbaca di soal ini adalah 4,8. Iya, 4,80 milimeter. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Silakan nanti ditulis lagi di bukunya dengan catatan yang lengkap. Minggu depan Ustazah tanya lagi. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.